Shalom BFA, Your Church Our Home. Saya memberi judul renungan kasih karunia pagi ini, yaitu 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dalam Keluaran 15 ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Apakah Anda ingin mengetahui prinsip Alkitabiah terpenting untuk memiliki kesehatan ilahi? Itu ditemukan dalam ayat hari ini, tepat setelah Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, ingat, sebelum sampai Elim, mereka ada di Mara. Mara artinya pahit, dan Yesus Allah baru pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, itu di Mara. Dia mengatakan hal itu kepada umatnya sesudah ia membawa mereka keluar dari Mesir. Mata air dan pohon kurma berbicara tentang kesegaran. Semua itu melukiskan suatu gambaran tentang sebuah oasis di padang gurun. Bangsa Israel beristirahat dan disegarkan di oasis. Tetapi mengapa angka 12 dan 70? Apakah itu kebetulan? Tidak. Ada rincian, tidak ada rincian yang tidak berarti. Ke-12 mata air dan ke-70 pohon kurma itu melambangkan pelayanan yang diurapi, yang memberitakan Injil kasih karunia Bapa, yang memberikan kesegaran pada Anda melalui firman Allah. Jadi jika Anda ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan, duduklah di bawah khotbah firman Tuhan yang diurapi. Karena saat firman-Nya disampaikan, itu akan menyembuhkan Anda. Firman-Nya adalah obat untuk seluruh tubuh Anda. Bagaimanakah saya menghubungkan hal-hal tersebut? Biarkanlah Alkitab menafsirkan Alkitab. Saat Yesus memanggil 12 murid-Nya, memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ia menyuruh ke-12 murid-Nya dan berkata kepada mereka, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Kemudian dalam Lukas 10 ayat 1, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dia juga berkata kepada 70 murid itu, sembuhkanlah orang sakit, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Dengan kata lain, Yesus mengurapi 12 dan 70 murid ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyembuhkan orang sakit dan kelemahan. Hari ini, jika Anda perlu penyegaran, jika Anda ingin sehat dan sembuh, jangan duduk di bawah pelayanan yang memberitahu Anda bahwa Tuhan tidak selalu ingin menyembuhkan manusia. Dan kadang-kadang Ia memberikan pada Anda penyakit untuk memberikan Anda pelajaran. Sebaliknya, duduklah di bawah pelayanan yang diurapi, yang menyampaikan Injil kasih karunia, kabar baik, dan mempraktekkan kesembuhan untuk orang-orang sakit. Sahabatku, begitulah cara Anda mulai hidup dalam kesehatan ilahi. Untuk kesegaran dan kesehatan, duduklah di bawah pelayanan yang diurapi, yang menyampaikan Injil kasih karunia, dan tidak mencampurkannya dengan hukum Taurat dan perbuatan manusia sendiri. Mungkin Anda bertanya, Pak, maksudnya gimana? Nih, Pak, Bu, ketika kemarin COVID datang, banyak hamba Tuhan berkata, ini penghukuman dari Tuhan. Saya mau beritahu saudara, itu bukan penghukuman dari Tuhan. Faktanya, Tuhan pengen kita sembuh, Tuhan pengen kita sehat. Berita kabar baik ini, maka saudaraku, jangan duduk di bawah pengajaran campuran antara New Covenant dan Old Covenant. Berdirilah, duduklah dalam pengajaran 12 mata air, 70 pohon kurma. Ini menggambarkan mereka yang memberitakan Injil kasih karunia, Injil Yesus yang berdasarkan anugerah. Jangan cari gereja yang dekat dengan rumah Anda, tapi bergerejalah yang dengan gereja yang dekat dengan Injil kasih karunia. God bless you. Shalom, Tuhan memberkati. Mari datang ke gereja BFA di semua jam ibadah yang ada di tayangan ini. Amin.